Shalom, selamat malam, salam jumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan hanya oleh anugerah dan kasih-Nya yang memungkinkan kita pada malam hari ini boleh datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan syukur kita karena pemeliharaannya yang begitu sempurna di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum malam hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 249. Kemenangan Iman nomor 249, harap pada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Serta Tuhanku pada jalan terang, harap pada tangan yang kekal. Dan bertambahlah hatiku senang, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan yang kekal. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Berkat kemurahan dan kasih-Mu lah kami ada dan menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Malam ini kami bersyukur bahwa Tuhan berikan kami waktu, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan pujian dan syukur kami ke hadapan hadirat. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pedomani menjalani hidup kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya pilih dari Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-30. Ibrani 11 ayat 30, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan, atau menghadapi persoalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perikop ini ya, kata kunci yang dibahas dalam pasal 11 ini yaitu berbicara tentang iman. Kalau di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menoleh ke belakang atau melihat bagaimana sejarah runtuhnya kota Yeriko, itu tidak lepas dari
iman yang dimiliki oleh Yosua sebagai pemimpin, bahkan iman yang dimiliki oleh umat Tuhan pada waktu itu, bahwa mereka meletakkan dasar dari harapan mereka kepada Tuhan. Ya. Mereka menaruh dasar kekuatan mereka itu di dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Dengan kata lain bahwa mereka mengimani, ya, mereka mengimani sesuatu yang disampaikan kepada mereka, baik itu melalui Yosua dan juga yang disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Ya. Karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kota Yeriko bukan kota yang lemah, ya, sebab kota tersebut dikelilingi oleh tembok yang tebal atau benteng yang begitu kuat, sehingga ya, bukan pekerjaan yang mudah, bukan sesuatu hal yang gampang bagi bangsa-bangsa lain untuk dapat menaklukkan atau dapat menguasai serta menduduki kota ini. Ya, mustahil bagi manusia atau mustahil bagi siapapun. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan beriman kepadanya. Dan inilah buktinya. Ketika bangsa Israel mau taat melakukan kehendak Tuhan, sekalipun perintah Tuhan itu tidak masuk akal, ya, tidak logis, tetapi firman Tuhan berkata bahwa mereka berhasil menduduki kota itu. Ini bukan karena kekuatan militer yang mereka miliki, bukan pula karena kelincahan atau kemahiran Yosua dalam mengatur strategi perang, tetapi karena mereka mau mempraktekkan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka mau melakukan firman atau perintah yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 17 firman Tuhan berkata, ya, inilah iman yang disertai dengan perbuatan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Artinya bahwa mereka mendengarkan suara Tuhan. Ya. Mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka peka terhadap suara Tuhan, dan mereka mau bertindak. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah bersama dengan Tuhan, ini hal yang pertama yang harus kita miliki, yaitu peka terhadap firman Tuhan atau peka terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita peka terhadap firman Allah, maka kita mampu untuk menaruh dasar harapan kita di dalam Kristus yang adalah sumber kekuatan bagi kita, di mana kita beriman kepadanya. Sehingga membuat iman kita akan bertindak. Ya. Menyelesaikan masalah bersama-sama dengan Tuhan. Menghadapi persoalan bersama-sama dengan Tuhan itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Ya. Karena kita belum pernah melihat Tuhan. Karena kita belum pernah melihat bagaimana Tuhan akan datang menolong kita secara langsung atau secara real melalui penglihatan kita. Tetapi inilah yang dimiliki oleh Yosua dan bangsa Israel, bahwa mereka memiliki iman, meletakkan dasar dari harapan mereka dan menjadi bukti dari harapan itu. Ya.
Dikatakan karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergumulan yang berat ya, yang mungkin kita hadapi saat ini, yang mungkin persoalan yang kita hadapi saat ini, mungkin sulit untuk kita menemukan jalan keluar. Bahkan mungkin kita sudah jenuh berdoa, mungkin kita sudah bosan meminta kepada Tuhan. Ya. Bahkan ditambah lagi mungkin kita mendengarkan ya orang-orang lain berbicara di luar sana yang memberikan kelemahan kepada kita, atau justru membuat kita lemah. Misalkan dalam menghadapi sakit penyakit yang cukup parah, ya mungkin ada orang akan mengatakan percuma, penyakit semacam itu tidak mungkin sembuh. Ya. Atau persoalan karena rumah tangga kita lagi banyak masalah, atau rumah tangga kita sedang retak dan orang katakan mustahil. Ya. Suamimu atau istrimu akan kembali ke rumah. Atau mungkin orang katakan ya hutang sebanyak itu tidak mungkin dapat terlunasi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada pelajaran berharga dari runtuhnya tembok Yeriko di sini. Artinya bahwa selama kita hidup mengandalkan Tuhan, selama kita hidup beriman kepada Tuhan dan taat melakukan kehendaknya, tidak ada yang mustahil. Ya. Tidak ada hal yang mustahil yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi. Tembok Yeriko yang tidak masuk akal itu menjadi runtuh hanya karena dikelilingi, hanya karena diputari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa maksud dari mengelilingi tembok Yeriko? Maksud dari mengelilingi tembok Yeriko adalah salah satu kepekaan, ya, mendengarkan perintah Tuhan. Sama seperti ketika Simon Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus, kau tebarkan jalamu ke sebelah sana. Apa kata Petrus? Tuhan, sudah semalaman kami mencari ikan tapi kami tidak dapat. Tetapi karena Engkau yang suruh, maka akan aku lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua yang harus kita miliki dalam menghadapi persoalan kita bersama-sama dengan Tuhan adalah kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati akan memampukan kita untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kalau kita fokus ya pada apa yang terlintas atau terlihat secara kasat mata di dalam kehidupan kita, ya niscaya tembok Yeriko yang adalah gambaran dari masalah kehidupan kita itu mustahil akan runtuh. Tetapi kalau kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan keajaiban kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga masalah sebesar apapun itu tidak akan menjadi suatu masalah yang lebih fatal, ya. Masalah sebesar apapun tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Dia, ketika kita merendahkan hati untuk berharap kepadanya. Saya percaya ketika Yosua memimpin bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko, saya percaya pasti Yosua katakan bahwa kita harus mendengarkan, kita harus melakukan, dan kita harus bertindak dari perintah yang Tuhan sampaikan dengan
kerendahan hati. Oleh karena itu ada aturan-aturan, ya, ada aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Aturan itu kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 6, ya, ayat 3 sampai 5 saya bacakan. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk tombak di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk tombak itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Ya. Tidak hanya sebatas dikelilingi, tetapi ada syarat-syarat yang harus mereka lakukan ketika mereka mengelilingi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa bangsa ini berhasil? Kenapa bangsa ini mampu membuat tembok Yeriko menjadi runtuh? Itu semua karena campur tangan Tuhan yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mereka merendah di hadapan Tuhan. Karena mereka mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti setiap syarat-syarat yang Tuhan anjurkan untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka untuk persoalan yang besar itu. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5, di sana firman Tuhan katakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Milikilah kerendahan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya akan firman-Nya, percaya akan suara Tuhan, percaya akan perintah Tuhan. Seandainya Yosua tidak percaya akan perintah Tuhan, seandainya umat Tuhan tidak percaya kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan, niscaya mereka akan menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan berjalan di depan mereka, tetapi ketika mereka tidak merendahkan hati mereka kepada Tuhan, ya, persoalan sekecil apapun itu tidak akan pernah selesai. Ada satu kisah dari seorang prajurit perang yang sedang melakukan peperangan. Ya, pada saat teman-temannya, ya, prajurit yang lain semuanya sudah terbunuh, sisa seorang tentara ini yang masih hidup. Apa yang dia lakukan? Dia berjuang untuk berlari dan mencari tempat persembunyian, dan akhirnya dia mendapatkan satu gua di mana dia bersembunyi di dalamnya. Ketika tentara musuh datang dan mengepung tempat di mana dia bersembunyi, dikatakan bahwa tempat itu ada begitu banyak gua-gua kecil. Dan semuanya dimasuki satu persatu oleh tentara musuh. Diperiksa, jangan sampai masih ada lawan yang bersembunyi di dalamnya. Tentara ini berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia katakan seperti ini, Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong aku. Aku berharap kepadamu bahwa Engkau akan datang tepat pada waktunya. Dan aku berserah. Seumur hidupku, aku akan mengasihi dan melayani Engkau ketika Engkau menyelamatkan aku dari kejaran musuh ini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika musuh semakin dekat,
Ya, tentara yang bersembunyi ini, dia melihat ke arah luar, dia melihat seekor laba-laba yang sedang menenun, ya, menenun jaring untuk dia tempati berlindung. Dia mengatakan apa? Tuhan, Engkau mengirim seekor laba-laba untuk membuat jaring. Aku tidak butuh jaring, Tuhan. Aku butuh tembok yang kuat, tembok yang besar yang akan melindungi aku dari kejaran musuh. Semakin musuh mendekat, apa yang terjadi? Tentara lawan yang ingin memeriksa gua di mana tentara ini bersembunyi. Tentara lawan itu mengatakan seperti ini. Kita tidak perlu masuk ke sana. Lihat saja sarang laba-laba itu. Seandainya ada orang yang masuk di sana, maka sarang laba-laba itu pasti sudah akan rusak. Dan akhirnya tentara musuh ini tidak masuk ke gua itu untuk memeriksa gua itu. Ketika satu tentara yang bersembunyi ini sadar akan pertolongan Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan begitu ajaib, memberikan pertolongan dan menyelesaikan masalah sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terkadang di dalam menghadapi persoalan kehidupan kita, kita tidak mampu melihat cara Tuhan bekerja. Ya, kita tidak menyadari bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ini satu persoalan yang mungkin besar yang sedang kita hadapi bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita mau buat ini, mau melakukan itu, mau ke sana, mau ke situ. Semuanya kita serba takut. Semuanya kita serba berpikir. Saya mau katakan, jangan ketakutan menguasai pikiran kita. Tetapi teruslah merendah di hadapan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Miliki iman yang sejati. Karena pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi setiap orang yang berseru dan berharap kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari menjalani kehidupan ini. Kita mau seperti Yosua dan bangsa Israel yang hanya disuruh untuk berjalan mengelilingi kota Yeriko. Sehari sekali selama 6 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu diakhiri dengan sorak-sorai. Mari kita berjalan menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, mengikuti firman Allah, melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan bersorak karena melihat Tuhan bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kami renungkan. Kami menyadari bahwa terkadang kami tidak mampu menyelesaikan masalah kami. Tetapi puji nama Tuhan, bahwa ketika kami bersama dengan Tuhan, persoalan apapun akan teratasi dalam kehidupan ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, di tengah tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam setiap pergumulan, dalam setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupan ini. Biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, semakin peka akan firman Tuhan, bahkan kami mampu untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan dalam sepanjang kehidupan ini. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Ada yang sudah cukup lama berseru kepada Tuhan dan Tuhan mungkin belum menjawab sampai hari ini. Kami terus berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya untuk memberikan pemulihan bagi mereka semua. Kami berdoa, mungkin ada saudara-saudari kami yang sedang menjalani masa karantina sehubungan dengan pandemi COVID-19. Biarlah Engkau senantiasa memberikan keteguhan hati dan kekuatan di dalam iman untuk tetap berserah kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang sedang menjalani masa hamil, Tuhan memberkati sampai tiba waktunya untuk bersalin. Tuhan yang akan menolong mereka semua. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang membangun rumah tempat tinggal mereka,
Tuhan terus memberkati dan menolong apa yang mereka kerjakan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan jemaat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami bersama-sama. Biarlah Engkau senantiasa mengikat kami dengan cinta kasih-Mu Bapa, sehingga kami mampu untuk bergandeng dengan tangan bersama-sama, mengiring dan melayani Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan memberkati yang sedang mengikuti ujian akhir semester. Beri hikmat, beri kepandaian, kepintaran bagi mereka semua untuk mampu menjawab setiap soal yang diperhadapkan kepada mereka. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa ya Tuhan, mendoakan akan kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Ketika kami beristirahat Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, agar kami boleh tidur dengan tenang. Dan biarlah hari esok kami bangun dengan tubuh yang kuat, berkat yang baru dari Tuhan, menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua melantik sale-salenya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat malam dan shalom.